Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripali Yunus. Saya Dana Ramadan Latif. Saya Sumirjal Satingi. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo akan menjelaskan latar belakang dan desain bangunan dari rumah adat Bantayo Popoide. Bantayo Popoide yaitu rumah tradisional yang menjadi tempat pengangkatan raja-raja di Gorontalo pada zaman dulu. Secara etimologi, Bantayo artinya balai, sementara Popoide adalah pembesar negeri. Dengan pengertian itu, Bantayo Popoide adalah balai untuk para pembesar negeri. Bantayo Popoide ini digunakan untuk tempat pertemuan para pemangku adat yang disebut Buatula Syarah atau Bate yang bertugas untuk memperhatikan atau mengangkat raja. Tidak cuma itu, Bantayo Popoide dulunya kerap digunakan sebagai musyawarah. Fungsinya kurang lebih sama dengan gedung DPR saat ini. Ali Mobiliu, pemerhati budaya Gorontalo itu, menuturkan balai yang hampir seluruhnya terbuat dari kayu ini menjadi saksi bagaimana Gorontalo telah demokrasi sejak dahulu. Sebab sejak dahulu di Gorontalo itu setiap raja dipilih bukan berdasarkan keturunan, melainkan kriteria yang dibahas bersama beta. Dulu itu sudah ada sistem trias politika dengan bahasa Gorontalonya utas 3 pilar, diantaranya utas Tile dan Tioma. Jadi kalau Amerika berbicara demokrasi nanti di abad 19. Sedangkan Gorontalo sudah berbicara demokrasi sejak abad 13. Jelasnya, Bantayo Popoide itu sebagai penyempurnaan dari sistem pemerintahan tradisional yang sudah jalan saat itu. Kata Ali, yaitu pengurus Bantayo Popoide, Bantayo Popoide tercetus setelah hadirnya struktur pemerintahan kesultanan yang terdiri dari 3 lembaga yang disebut Buatulo Tuwolongo, dimaknai sebagai 3 serangkai yang menyatu. Buatulo Tuwolongo terdiri dari Buatulo Bobato, yaitu lembaga pemerintahan, lalu ada Buatulo Sara'a, lembaga keagamaan, dan juga Buatulo Bala, yaitu lembaga pertahanan dan keamanan. Desain balai ini berbentuk rumah panggung dan secara keseluruhan terbuat dari kayu. Saat ini, bangunan ini difungsikan sebagai tempat masyarakat Kabupaten Gorontalo, juga tempat dilaksanakannya upacara adat, penerimaan tamu kenegaraan, pesta perkawinan adat, hingga kegiatan sosial serta keagamaan. Bangunan rumah adat Bantayo Popoide ini dibangun di atas tanah seluas 6.480 meter persegi, yang di dalamnya menjadi satu kompleks dengan bangunan-bangunan lain di samping bangunan utama rumah adat, dengan luas bangunan utama yaitu 515,16 meter persegi. Konstruksi bangunan meliputi tiang-tiang dasar terbuat dari konstruksi beton, lantai dan dinding terbuat dari ramuan kayu kelas 1, rangka atap terbuat dari ramuan kayu kelas 2, atap seng ukuran 12 BWG 28, serta bagian bangunan WC dan kamar mandi konstruksi beton. Bagian-bagian konstruksi rumah ini sudah dimodernisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti mengganti tiang-tiang dasar bangunan dari kayu menjadi konstruksi beton, atap rumbia yang diganti ke atap berbahan seng, serta penambahan bangunan WC dan kamar mandi di rumah adat ini. Untuk penggantian tiang-tiang dasar bangunan dimaksudkan agar rumah adat dapat bertahan lama. Bahan kayu pilihan berasal dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang berpotensial untuk jenis kayu bangunan. Adapun bangunan yang menjadi satu dengan bangunan utama itu adalah pertama, pelataran panggung terbuka seluas 352 meter persegi berbentuk 3 bidang dengan konstruksi beton. Yang kedua,
Batu beserta bangunan landasan beton sebagai prasasti peresmian secara adat. Batu ini sendiri adalah batu alam seberat kurang lebih 400 kg yang berasal dari Pulau Wisata Bahani Saronde di Kecamatan Kuandang. Yang ketiga, tiang bendera yang dibuat dari tiang besi memenuhi persyaratan. Yang keempat, kolam serta air mancur terletak di bawah serambi depan bangunan utama yang dibuat dengan konstruksi beton ditata mendekati keadaan alam yang sebenarnya. Bangunan pintu gerbang dalam bahasa daerah Alikusu atau Barwadi dibangun pada pintu masuk dengan konstruksi besi dan beton, dicat sesuai warna daripada bahan aslinya, yaitu pohon pinang dan bambu kuning. Yang keenam, 2 pasang patung masing-masing di sebelah kanan dan kiri bangunan utama. Sebelah kanan bangunan adalah patung 2 orang yang sedang bersilat. Masyarakat Gorontalo biasa menyebutnya dengan mangga, yaitu seni bela diri tradisional dari daerah Gorontalo. Dan sebelah kiri patung pasangan muda-mudi yang sedang menarikan tari sarondi atau tari pergaulan daerah Gorontalo, dibuat oleh seniman daerah dengan bahan dari kerangka besi. Yang ketujuh, halaman ditata dengan tanaman rumput yang berasal dari Kecamatan Tapa dan sekitarnya. Pada beberapa bagian dibuatkan taman bunga dan ditanami tanaman kelapa hibrida. Yang ke-8, pagar keliling dengan volume 336 meter dibuat dari konstruksi beton dan besi berbentuk tombak. Yang ke-9, bangunan kantin dibangun terpisah dari bangunan utama, terletak agak rapat pada pagar bagian barat. Beberapa komponen bangunan yang mempunyai makna dan kegunaan adalah tiang, tangga, ruangan, serta atap. Yang pertama, tiang. Tiang pada bangunan ini berfungsi sebagai pondasi dan penopang bangunan. Ada 3 jenis tiang, yaitu 2 buah tiang utama dalam bahasa daerah bernama wolihi dan 6 buah tiang di serambi depan, serta 32 tiang dasar atau dalam bahasa daerah yaitu potu. Makna masing-masing jenis tiang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiang utama. Sebanyak 2 buah tempat terdapat di bagian depan bangunan ditancap di atas tanah langsung ke arah atap. Tiang ini sebagai perlambangan janji dan ikrar persatuan dan kesatuan yang kekal abadi antara 2 bersaudara, yaitu Gorontalo dan Limboto. Janji Loudulowo Mohutato Gorontalo Limutu pada tahun 1048 Hijriah atau 1664 Masehi. Tiang depan sebanyak 6 buah mempunyai makna 6 sifat utama atau ciri khas masyarakat umum, yaitu Duluwo Limolo Pohalaa, yaitu sifat tinepo atau tegang rasa, sifat tombulao atau hormat, sifat tombulu bakti kepada pemerintah, sifat wudu atau sesuai kewajaran, sifat adati atau patuh kepada peraturan, sifat buto'o atau taat pada keputusan hakim. Tiang dasar atau potu berfungsi sebagai fondasi bangunan.
seharusnya 32 buah, sebagai perlambangan 32 penjuru mata angin. Ini bermakna bahwa para penguasa negeri atau pimpinan harus mempunyai perhatian atas segala aspek kehidupan rakyat tanpa mengenal pilih kasih. Formasi dan jumlah tiang dasar bervariasi tergantung kategori rumah terkait dengan status sosial masyarakat Gorontalo, yakni 4x8 atau 32 tiang untuk golongan bangsawan atas termasuk raja, 4x6 dan juga 4x7 atau 24 dan 28 tiang untuk golongan bangsawan menengah atau golongan berada atau kaya, sedangkan 4x5 atau 20 tiang untuk rumah rakyat biasa. Yang kedua adalah tangga. Tangga yang mempunyai makna adalah tangga depan, terdapat di samping kanan dan di samping kiri. Masing-masing terdiri dari 8 anak tangga, sebagai lambang dari 8 kerajaan kecil atau linula, yang pada tahun 1360 Masehi, ke-8 linula ini dibuat Tapalu atau Tapahula, masing-masing bernama Linula Pantungo, Linula Panggulo, Linula Huangobutu, Oloihi, Linula Dulalowo, Linula Tilote, Linula Dumati, Linula Lawuwonu, dan Linula Tilotidea. Namun hal ini berbeda dengan tradisi arsitektur vernakular masyarakat Gorontalo dalam buku. Itulah pembahasan singkat dari latar belakang dan desain bangunan rumah adat Bantayo Poboide. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.